semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya dimanapun kalian berada. Dan di segmen kali ini materinya adalah seperti yang sudah tertera di thumbnail ya. Karena ini adalah juga sebuah pertanyaan kemarin adalah teman saya di offline ya guys. Jadi mungkin di antara kalian ada yang berpengalaman yang sama, yaitu mengkonsumsi pil KB tetapi bersamaan dengan kopi. Dan alhasil dia itu hamil. Gimana ya bunda kok bisa begitu? Apakah penyebabnya saya minum pil KB itu dengan kopi itu jadi tidak efektif seperti itu? Nah, di sini teman-teman ya, yang perlu kita ketahui dulu bahwa minum kopi itu kalau bersamaan dengan minum pil itu juga tidak bagus, tidak dianjurkan dalam ilmu medis manapun. Jadi begini teman-teman ya, kalau kalian minum kopi itu harus dikasih jeda. Pokoknya minum pil apapun harus kasih jeda, dan jeda waktu yang tepat itu adalah 3-4 jam. Kalian minum kopi dulu, baru 3-4 jam kemudian baru mengkonsumsi pil, baru minum pil seperti itu. Dan di sini yang ingin saya bahas adalah efek sampingnya dan juga beberapa kesalahan Anda saat mengkonsumsi pil KB. Nah teman-teman, kalau manfaatnya kan kita semua udah tahu kan, kalau yang namanya alat kontrasepsi itu untuk mencegah kehamilan. Nah, dan yang akan saya bahas di sini adalah kesalahan Anda kenapa kadang kalian itu minum pil KB tetapi masih bisa hamil. Nah, yang pertama di sini ada 4 kesalahan ya teman-teman. Yang pertama adalah lupa minum. Nah, kalian kadang lupa kan, kalau waktu kadang kita keluar rumah lupa pilnya ditaruh di rumah, sedangkan seharusnya pil KB kalian itu kalian taruh di tas, stay di tas. Jadi walaupun bepergian itu masih ada, kita masih bisa minum seperti itu. Lupa minum kadang walaupun di rumah, kalau kalian tidak jadwalkan waktunya itu juga bisa lupa loh teman-teman. Oke. Terus yang kedua, kalian tidak meminum di waktu jam yang sama. Nah begini teman-teman ya, kadang kalau kita sibuk enjoy dengan pekerjaan sampai lupa, terus kalian tertidur karena capek ataupun aktivitas yang lain, jadi sampai lupa ya teman-teman. Dan di sini usahakan ya, tip ini pokoknya taruh di atas meja rias kalian atau apa, pokoknya di dekat kamar kalian. Jadi sebelum tidur itu pasti kelihatan, pasti melihat fisiknya, pasti kan kita teringat, oh ya ini waktunya minum kan gitu. Kalau tidak ya pokoknya jadwalkan. Kalau biasanya pagi jam 8 ya setiap pagi terus, pokoknya waktunya itu tepat. Kalau pagi jam 8 minumnya, besoknya lagi juga jam 8, pokoknya rutin jam 8 terus. Tapi kalau malam sebelum tidur kalian jadwalkan minumnya, pokoknya seterusnya malam terus sebelum tidur seperti itu. Jadi jika kalian mengalami lupa, misal sebelum tidur kalian lupa tidak minum misalnya ya, jadi setelah bangun pagi baru teringat kan, cepet-cepet minum, masih efektif loh guys. Jadi nggak ada waktu terlambat asalkan lebih cepat meminum. Yang ketiga yaitu kalian tidak konsultasikan dulu ke dokter sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi pil KB ini ya teman-teman. Seharusnya kalian sebelum mengkonsumsinya ataupun sebelum memutuskan untuk menjalani kontrasepsi ini, kalian periksakan dulu ke dokter ataupun konsultasikan dulu. Jadi nanti rekomendasi dari dokter itu seperti apa baru ambil keputusan. Nah kadang kalian yang mungkin ya, kalau ada loh ya yang single tapi udah mengkonsumsi ini kan tidak biasanya kan diam-diam belinya kan gitu kan. Nah jadi akan terjadi kecelakaan ya, kebanyakan seperti itu guys. So jadi ini, terus yang ketiga tadi tidak konsultasikan ke dokter dulu, minumnya diam-diam kan. Ayo siapa yang begitu, ngaku-ngaku. Terus yang keempat yaitu minum pil di saat menjalani pengobatan lain. Nah seperti ini teman-teman ya, kadang kita sebagai manusia kan kita tidak tahu kan kalau suatu saat kita itu tidak fit, punya penyakit lain. Ternyata walaupun kita itu rasanya fit, tetapi setelah ke dokter itu divonis punya penyakit apa, sedangkan kita lagi mengkonsumsi ini pil, misalnya kita kan memang kontrasepsi kita itu adalah pil KB, bukan yang lain
seperti IUD ataupun susu ataupun suntik, bukan, tetapi lagi kontrasepsi dengan pil KB, tetapi kita menjalani perawatan yang lain seperti harus minum obat yang lain ya. Misal kita punya penyakit lain kan kita harus mengkonsumsi obat yang lain juga. Jadi di sini susahnya ya teman-teman. Jadi walaupun sebenarnya kita itu menjalani terapi yang lain, tapi yang namanya minum pil KB ini wajib ya, tetapi kita harus bisa-bisa memanage waktunya seperti saya tadi yang saya jelaskan. Mungkin kalau obat yang lain itu diminumnya 4 jam, 5 jam, kasih jeda itu masih aman-aman saja. Oke teman-teman, dan yang sekarang yang akan bahas selanjutnya adalah efek sampingnya. Oke. Nah teman-teman, terus efek sampingnya ya, memang semua kontrasepsi itu tidak semuanya aman dan ada efek sampingnya ya teman-teman, termasuk kontrasepsi pil KB ini. Pertama yang menurut survei ya, ini memang saya sudah survei juga, yang pertama adalah menimbulkan kegemukan, ini 60% ya. 60%. Kalau kita cara minumnya itu teratur, itu efektivitasnya mencapai 90% itu berhasil. Tetapi kalau kita meminumnya itu tidak teratur, seperti kalian melakukan kesalahan-kesalahan tadi ya, tidak efektivitasnya juga 91% seperti itu. Jadi di sini yang penting kita itu tidak melakukan kesalahan cara minumnya ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi efek sampingnya yaitu pertama adalah mengalami kegemukan tubuh kita, karena memang pil KB itu adalah hormon ya. Terus kemudian akan menimbulkan flek hitam ya di pipi, itu udah kebanyakan sekali, dan nanti penyebab yang lainnya akan saya bahas di video berikutnya, karena memang ini udah banyak ya, udah berapa menit gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya jawaban dari kemarin teman saya yang kontrasepsi pil KB tetapi gagal karena minumnya selalu bersama dengan kopi, guys. Itu tidak dianjurkan loh. Oke, terima kasih udah nonton dan semoga bermanfaat untuk yang lain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.